Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini. Di episode ke-9 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Kejadian di pasal ke-7 untuk episode kali ini. Tetapi sebelum kita membaca ayat-ayat di Alkitab tersebut, ada komentar yang sudah masuk. Akan saya berikan jawaban, balasan, respon atas komentar tersebut. Ada komentar yang masuk di episode ke-5. Dikatakan demikian. Kata pendeta Ezra, Adam dan Hawa sudah esek-esek sejak di Taman Eden, bahkan sudah punya anak di situ. Menurut Anda gimana? Oke, terima kasih untuk saudara Bagus. Saya akan memberikan respon atas komentar Anda. Saya mencoba untuk mencari apakah pendeta Ezra ini adalah pendeta Ezra Soru. Dan ternyata memang ada video mengenai pendapat dari pendeta Ezra ini ketika menjawab pertanyaan dari seseorang. Kita coba untuk melihat apakah benar yang Anda tanyakan itu sesuai dengan video yang saya tampilkan ini. Video ini sudah saya potong, jadi tidak secara keseluruhan, yang poin-poinnya saja yang saya tampilkan, jadi Anda bisa menyaksikan dengan lebih baik. Selamat malam Pak Pendeta Ezra, langsung saja Pak, di kitab Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Selama Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak ada diceritakan mereka memiliki anak. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, barulah di Kejadian 4 ayat 1, mereka memiliki anak. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa sebentar saja di Taman Eden sehingga Hawa belum sempat mengandung? Atau apakah selama di Taman Eden tidak ada hasrat bagi mereka untuk berhubungan seperti suami istri sehingga ada peluang bagi Hawa untuk mengandung dan melahirkan anak? Sementara itu saja dulu Pak Pendeta, terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kita tidak tahu berapa lama mereka ada di Taman Eden karena Alkitab tidak memberitakan itu pada kita. Tapi bahwa di Kejadian pasal 4 baru dikatakan mereka punya anak, itu tidak harus berarti bahwa anak itu didapat setelah keluar dari Taman Eden. Bisa ya, bisa tidak. Karena bisa jadi itu terjadi di Taman Eden, tapi diceritakannya di Kejadian pasal 4 setelah kejatuhan. Jadi itu bisa jadi bisa jadi merupakan sebuah kisah kronologis. Kalau itu kronologis, maka berarti Kejadian 3 mereka jatuh dalam dosa, lalu Kejadian 4 baru mulai kawin dan punya anak. Tapi kalau itu bukan catatan kronologis, maka bisa jadi memang cerita tentang mereka berhubungan dan mempunyai anak itu terjadi waktu mereka ada di Taman Eden. Ya. Karena kita juga lihat bahwa kitab Kejadian juga tidak selalu mencatat peristiwa-peristiwanya secara kronologis. Misalnya saja, Kejadian pasal 11, itu kan tentang Menara Babel. Di ayat 1 dibilang bahwa pada mulanya manusia itu satu bahasanya, satu logatnya. Itu Kejadian 11. Setelah kasus Menara Babel, Tuhan hancurkan, baru bahasa menjadi banyak. Tapi kalau saudara baca seluruh Kejadian pasal 10, ternyata sudah ada bahasa yang banyak. 3 rumpun bahasa, yaitu dari anak-anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Maka Sem punya bahasanya sendiri, Ham punya bahasa sendiri, Yafet punya bahasa sendiri. Padahal Kejadian 11 ayat 1 itu Kejadian 10 tadi. Tapi Kejadian 11 ayat 1 bilang, adapun manusia itu satu bahasa, satu logat. Munculnya banyak bahasa baru di akhir Kejadian 11. Padahal Kejadian 10 sudah menceritakan tentang adanya bahasa Sem, Ham, Yafet. Artinya itu tidak bisa diartikan kronologis. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Kejadian 10 terjadi sebelum Kejadian 11 atau Kejadian 11 terjadi setelah Kejadian 10. Itu bukan catatan kronologis, sehingga kita harus mengartikan bahwa Kejadian 10 itu terjadi di sela-sela Kejadian 11. Dan itu ada beberapa dasar untuk menafsirkan demikian. Karena di Kejadian 10 juga dikatakan bahwa pada zamannya bumi terbagi. Bumi terbagi itu kelihatannya merujuk kepada kasus kekacauan setelah Menara Babel dihancurkan. Ya. Karena itulah maka Kejadian pasal 3
Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu Kejadian pasal 4 dicatat bahwa mereka mempunyai anak, itu tidak harus berarti bahwa mereka baru mendapatkan anak setelah mereka jatuh dalam dosa. Bisa jadi terjadi di sela-sela, tapi pada waktu diceritakannya, itu diceritakan dalam pasal 4 kitab Kejadian. Ya. Dan saya kira juga tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa di Taman Eden mereka tidak punya nafsu seks. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 disuruh beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Berarti itu memang sudah adalah anugerah Tuhan. Dan tidak ada apa-apa yang bisa menjadi dasar kita berpikir bahwa nafsu seks tidak ada pada awal manusia itu. Nafsu seks yang kudus itu ada dan diberikan sebagai anugerah Tuhan bagi manusia yang diciptakannya. Ya. Ya, kita sudah menyaksikan video tersebut. Komentar saya mengenai penjelasan dari Bapak Pendeta tersebut, karena dia hanya menjawab pertanyaan dari seseorang mengenai Adam dan Hawa, apakah memiliki anak ketika masih di Taman Eden, dan itu tidak langsung merujuk kepada channel Sang Penghujat ini. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak berkepentingan untuk memberikan tanggapan apapun juga, karena sebagai host di channel ini saya akan memberikan tanggapan jika memang ada yang menanyakan itu atau memberikan kritikan terhadap channel ini. Namun karena Anda yang meminta tanggapan dari saya, maka saya katakan bahwa tanggapan dari Bapak Pendeta tersebut gentleman, ya, dia mengatakan apa adanya. Ingat kata-kata awal yang dia katakan adalah tidak tahu. Seperti yang sering saya ulas di channel ini, bahwa ada pendeta yang memang secara gentleman dia akan mengatakan apa adanya, tidak tahu. Karena memang seperti yang saya juga sudah ulang-ulang katakan, bahwa ini adalah kertas kosong, sehingga siapapun bisa bercerita seenaknya, asal tidak melewati perikop-perikop yang ada. Soal apakah Adam Hawa sudah memiliki anak karena dikatakan tidak kronologis, ya boleh-boleh saja, itu persepsi dari beliau. Namun sebagaimana juga yang sering saya katakan, bahwa semua PP selalu mengulas dengan mengambil dari ayat-ayat yang lain, sehingga kejadiannya adalah melebar kemana-mana. Justru menariknya adalah ketika saya menyaksikan video ini, saya membaca komentar-komentar dari netizen yang ada. Nah, justru ini jawaban-jawaban komentar mereka inilah yang langsung menohok bahwa yang seperti saya katakan selama ini, bahwa PP suka berbohong. Saya ambil beberapa komentar yang ada. Jadi Anda jangan sampai terkena dampak kebohongan tersebut. Oh no! Ada seseorang yang berkomentar begini, itu adalah sesat tafsir lagi. Kalau yang berdosa Adam dan Hawa, jika anaknya Adam dan Hawa sudah lahir di Eden, maka tidak seharusnya anaknya Adam dan Hawa ikut terusir dari Eden. Karena yang makan buah hanya Adam dan Hawa. Ya kan, dianggap ini sebagai sesat pikir. Logika pendeta yang ngaku kaum reform. Kasihan jemaatnya. Ya, ini ada seseorang, tidak perlu saya sebut namanya. Ada komentar yang lain lagi, yang berpendapat begini. Kalau Adam dan Hawa melakukan hubungan badan sebelum jatuh ke dalam dosa, tentu mereka tidak malu sampai harus menutupi auratnya setelah makan buah pengetahuan. Kalau ada hawa nafsu birahi sebelum mereka jatuh, tentunya Adam dan Hawa tidak hidup dalam kekudusan Allah. Ada lain lagi yang berkomentar begini. Seperti biasa nih, pendeta suka ngawur. Yang penting beda. Baca Kejadian 3 kisah kejatuhan. Bagaimana Tuhan mengambil kulit binatang bagi mereka.
Tuhan berfirman kepada perempuan itu bahwa akan menderita saat mengandung dan melahirkan. Lalu Tuhan akan mengadakan permusuhan antara ular dengan keturunan perempuan itu. Sudah punya anak saat itu. Orang yang gak waras logikanya yang bilang gitu. Sorry. Ada juga yang berpendapat hampir mirip seperti yang sebelumnya. Adam dan Hawa bisa punya anak sebelum jatuh ke dalam dosa, saya setuju. Tapi sepertinya mereka belum punya anak sebelum jatuh ke dalam dosa. Jika Adam dan Hawa pernah punya anak sebelum jatuh ke dalam dosa, maka ada keturunan Adam dan Hawa yang tidak pernah berdosa. Nyatanya, semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Jadi, Adam dan Hawa punya anak setelah jatuh ke dalam dosa. Huh? Oh no! Ya, jadi saya tidak perlu membantah lagi. Ini ada lagi komentar yang lebih menohok. Dikatakan begini, Pak Pendeta Isrosoru pernah mengatakan, di surga tidak lagi ada nafsu. Sekarang beliau bilang, bisa juga Adam dan Hawa pada saat masih di surga udah punya anak. Ini yang membuat umat jadi bingung. Yang benar yang mana? Tolong Pak Pendeta, yang lain berikan penjelasan yang pasti. Jangan menafsirkan sendiri. Ya, ini ada yang berpendapat dan ini pastinya jadi bukan kalangan Nasrani. Karena kita pun tahu bahwa Taman Eden itu tidak di surga, tapi di bumi. Oke, mungkin segitu yang bisa saya komentari mengenai pertanyaan Anda dari Saudara Bagus mengenai apa yang sudah diberikan oleh Pendeta Esra ini mengenai Adam Hawa yang memiliki anak di Taman Eden atau sesudah kejatuhan. Kalau ditanya mengenai pendapat apakah Adam dan Hawa memiliki anak di Taman Eden, jelas di channel Sang Penghujat ini pun sudah dibahas bahwa anaknya itu lahir setelah Adam Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat setelah diusir. Hanya saja memang ada satu cerita yang tidak dijabarkan di situ karena kita tahu bahwa yang diusir dari Taman Eden adalah si lelaki. Sementara si perempuan tidak diusir. Lantas bagaimana mereka bisa punya anak? Nah, kalau berhubungan seksualnya di Taman Eden berarti mereka memang melahirkan di Taman Eden juga. Jadi Taman Eden itu istilahnya dijaga tapi boleh dimasuki. Dan kita pun tahu bahwa kerub yang diperintahkan Allah untuk menjaga itu ada di sebelah timur, arah menuju pohon kehidupan, menjaga pohon kehidupan itu di sebelah timur. Sementara di tiga arah lain, arah utara, arah selatan dan barat tidak dijaga kerub. Jadi bisa saja mereka bertiga dengan anaknya itu ada di sisi yang lain yang tidak ada kerubnya. Jadi, apakah Adam dan Hawa memiliki anak di Taman Eden? Jika kelanjutan ceritanya semacam itu, ya mereka memang melahirkan di Taman Eden. Karena di luar Taman Eden tidak ada tumbuh-tumbuhan karena belum diusahakan. Jadi, sembari mereka bercocok tanam di luar Taman Eden, mereka masih tetap tinggal di Taman Eden. Asumsi-asumsi ini boleh saja. Anda pun bisa berasumsi seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa ini adalah kertas kosong. Anda bisa membuat cerita apapun juga. Taman Eden itu sebesar apa kita juga tidak tahu karena memang tidak tertulis. Oke, begitu kalau mengenai tanggapan dari channel Sang Penghujat ini. Mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 7.
Saya akan bacakan bagi Anda semuanya. Di Kejadian 7 ini terdiri dari 24 ayat. Kejadian 7, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh. Dan ketika istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan binatang dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Itulah ayat-ayat yang sudah tertulis di Kejadian 7. Menarik ya Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa ketika Nuh membuat bahtera ini, Anda tahu berapa lama yang diperlukan untuk membuat bahtera ini? Seperti yang sudah saya jabarkan di episode terdahulu, bahwa ini ibaratnya Nuh ini seakan-akan membangun mall 3 lantai dengan panjang 150 meter, lebar 25 meter, tingginya 15 meter. Semacam itu. Dan ini dikerjakan hanya oleh 8 orang. Anda tahu berapa lama? Jika kita melihat dari kelahiran Sem, Ham, Yafet ini ketika usia Nuh 500 tahun. Ini ada di ayat di pasal ke-5. Di pasal ke-5 di ayat terakhir itu disebutkan setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Menarik ya,
kalau kita memperhatikan di sini, Nuh berusia 500 tahun, dia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian di sini disebutkan, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi, perkiraan dia membuat bahtera ini, mol ini, selama 100 tahun. 500 dia memiliki anak Sem, Ham, Yafet. Berarti katakan anak ini berurutan tiap tahun nongol begitu. Berarti terakhir Sem, Ham, Yafet. Mungkin yang terkecil adalah Yafet. Yafet ini paling bungsu. Dia nongol ketika Nuh berusia 503. Kapankah Nuh mulai membuat? Ketika anak ini pastinya beranjak dewasa. Nggak mungkin balita kemudian Nuh membuat. Pasti dia masih repot. Istrinya pun masih repot. Dan ini anak sudah punya istri. Si Nuh ini punya menantu. Berarti setidaknya anak yang paling bungsu pun, kalau kita berpikir bahwa zaman dahulu anak usia 15 tahun sudah dikawinkan, berarti Nuh membuat bahtera ini ketika sudah berusia 515 tahun. Dia memiliki menantu juga. Berarti pembuatannya dimulai dari usia 515. Jadi pembuatan bahtera ini memakan waktu 85 tahun kalau dibantu oleh semua keluarga ini. Nalarnya kan begitu kalau kita merenungkan mengenai firman ini. Apa iya kejadiannya semacam itu? Data ini disodorkan kepada kita. Ini saya membuat perkiraan yang paling minim. 8 orang, 4 cewek, 4 cowok. Yang 3 itu masih kecil, masih muda-muda. Seberapa besar anak muda membantu orang tuanya ketika dia usia begitu? Seberapa kuat dia? Tahu sendiri, bahtera Nuh ini 150 meter panjangnya, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Mengangkat balok untuk membuat tinggi 15 meter, itu kalau pohon utuh gitu, siapa yang kuat ngangkat satu pohon utuh? Anda pernah melihat? Itu pasti dibutuhkan alat berat, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Oh no! Apakah kuat diangkat hanya 8 orang? Jika kita merenungkan hal ini, jelas tidak mungkin. Di sini timbul asumsi, timbul pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Benar kan? Dari situ, siapa yang kuat mengangkat kayu, balok-balok yang gede-gede? Bayangkan sendiri, itu bahtera 150 meter. Anda nggak mungkin bikin balok tinggi begitu. Mungkin kalau di Jawa Tengah ini ada Masjid Agung, konon katanya salah satu tiangnya itu dibuat oleh Sunan Kalijogo dari kayu-kayu yang diikat jadi satu menjadi tiang. Saya sendiri belum pernah melihat tiang tersebut. Apakah betul-betul itu ikatan dari kayu-kayu kecil yang dijadikan soko gitu, jadi tiang untuk menopang masjid itu. Saya belum melihat sendiri, tapi konon katanya begitu. Nah, apakah ini juga terjadi semacam yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu? Saya juga tidak dapat memberikan kepastian. Tapi jelas jika ini adalah kayu balok yang gede-gede, kita harus mempertimbangkan hanya 4 laki-laki, 4 perempuan dapatkah mengangkat kayu balok yang ukurannya katakan 10 meter hingga 15 meter panjangnya dan dengan diameter mungkin yang hampir 1 meter begitu. Jelas tidak mudah. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa sebelum pasal 7 ini dikisahkan pada zaman Nuh itu ada orang-orang gagah perkasa, adanya raksasa-raksasa. Timbul asumsi,
apakah raksasa-raksasa ini turut membantu Nuh di dalam membuat bahtera itu? Bisa jadi. Nuh pasti punya tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Apalagi keluarga Nuh ini termasuk keluarga yang baik karena dia bergaul dengan Allah. Sebagaimana leluhurnya Henokh. Pasti orang yang bergaul dengan Allah mempunyai kepribadian yang luar biasa. Sehingga disenangi oleh orang-orang lain. Begitu juga dengan para raksasa ini. Mereka pun terkesan dengan pola hidup Nuh yang suci. Jadi kemungkinan ketika Nuh memerlukan bantuan untuk mengangkat balok-balok ini, mereka pun turun tangan untuk membantu. Hanya saja mereka tetap memiliki gaya hidup yang seenaknya. Jadi mereka tidak diselamatkan. Asumsi ini bisa saja karena ini kertas kosong. Siapa yang membantu membuat bahtera ini? Ada filmnya ketika Anda menyaksikan. Yang membantu adalah para binatang itu yang datang menghadap Nuh. Ya, terserah Anda mau percaya cerita yang bagaimana, karena ini kertas kosong, siapapun bisa membuat cerita, termasuk Anda sendiri. Anda renungkan, dan hasil perenungan Anda pun nanti memberikan cerita yang luar biasa. Tergantung dari sejauh mana Anda berfantasi. Yuk kita teliti dari ayat per ayat. Ayat pertama, ini Tuhan berfirman kepada Nuh, karena Nuh dianggap yang paling benar. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Kebayang nggak ini omongan dari PP yang mengatakan bahwa keturunan Set adalah keturunan yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi di sini di antara semua keturunan Set, hanya Nuh yang dianggap benar. Lantas keturunan lain dari Set ini bagaimana? Bukankah ini sudah sesuatu yang menjawab bahwa asumsi keturunan Set itu benar? Keturunan yang suci, keturunan yang bergaul dengan Tuhan, itu ngawur. Karena dari semua keturunan Set, yang dianggap benar hanya Nuh. Lantas, bagaimana dengan istri Nuh? Apakah dia juga tidak benar? Hanya gara-gara dia istri Nuh, maka dia selamat. Kita bisa berasumsi semacam itu. Kalau istri Nuh ini punya saudara-saudara, berarti Nuh punya ipar. Berapa banyak iparnya? Apakah iparnya juga tidak baik? Kita tahu Nuh ini punya saudara. Apa saudara-saudaranya juga tidak baik? Lantas yang melahirkan Nuh, yakni Bapak Lamek ini, apakah tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya? Mengapa hanya Nuh seorang yang dianggap benar? Cerita ini benar-benar satu kertas kosong yang Anda bisa isi semau Anda. Anda renungkan, benar nggak sih cerita semacam ini? Huh? Oh no! Saya akan memberikan jawaban ini jika kita sudah masuk ke dalam kitab berikutnya. Karena jawabannya ada di situ. Kita lanjutkan. Di ayat kedua, perintah Tuhan ini kepada Nuh. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Begitu juga ini burung-burung, supaya terpelihara keturunannya di seluruh bumi. Dan ini Tuhan akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Ini lalu Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, ini berarti ketahuan. Ketahuannya baru di pasal ke-7. Di pasal sebelumnya Nuh tidak tahu. Jadi ayat sebelumnya itu hanya satu bentuk pendahuluan dari seseorang yang bercerita, dan di ayat
Di pasal ke-7 ini barulah ada detail dari perintah Tuhan itu. Jadi bahwa lamanya hujan itu nanti 40 hari 40 malam. Jadi akan dihapuskan semua yang ada di atas permukaan bumi ini. Kita lanjut di ayat ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kemudian Nuh masuk ke Bahtera bersama anak, istri, dan menantunya. Juga dari binatang-binatang yang tidak haram dan yang haram, burung, terus kemudian binatang melata semuanya. Kita lihat di ayat 9. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Menurut Anda ngawur nggak ayat ini? Di ayat ke-9, ini sambungan dari ayat ke-7, kita baca ayat ke-8. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Menurut Anda ngawur nggak ayat ini? Atau salah penulisan? Kita tahu di ayat sebelumnya, perintah Tuhan kepada Nuh bagaimana? Di ayat ketiga, sudah jelas di ayat kedua dan ketiga, jelas-jelas tertulis. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tetapi di ayat ke-9, jelas burung-burung yang datang ini cuma sepasang. Yang 6 pasang kemana? Oh no! Ini yang 6 pasang ini jalan-jalan kemana? Salah masuk mall kali ya Bapak Ibu ya. Ya begitulah. Ini seperti yang sudah saya jabarkan, saya katakan di episode-episode terdahulu, jika memang penulis kitab ini Musa, ini pastinya yang membuat duplikasi atas tulisan Musa ini keliru lagi di dalam menjiplak, ya. Makanya Alkitab tidak bisa dianggap firman Tuhan karena isinya mencela-mencela, pelintat-pelintut, bahkan di dalam 1 pasal ini pun sudah ngawur. Ya kalau Anda punya nalar. Kita lanjut di ayat ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, bulan kedua, anggap aja itu bulan Februari, seperti kita begini, pada hari yang ke-17, jadi 17 Februari, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Kemudian di ayat ke-13, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata yang merayap, yakni segala yang berbulu. Dari segala yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Ini kembali diulang di ayat ke-15 bahwa yang masuk datanglah sepasang, tidak 7 pasang. Ya, ini tingkap langit dibuka. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Kalau hujan ya hujan begitu aja. Selama ini hujan deras ya semacam itu. Sederas-derasnya hujan ya cuman segitu. Kita baca di ayat ke-16 ini. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh.
Gimana caranya Tuhan menutup? Apakah waktu itu tahu-tahu Tuhan nongol dalam bentuk bagaimana? Menutup pintunya gimana? Dengan cara bagaimana Tuhan menutup pintu Bahtera itu? Ini juga lembaran kosong. Silahkan Anda memberikan apresiasi seperti apa kira-kira Tuhan menutup pintu Bahtera. Pintunya seperti apa ya Bahtera itu? Jelas ini mall gede, 150 meter. Pintunya apakah seperti pintu-pintu mall begitu? Lebar kurang lebih 4 meter, tinggi 2,5 meter kali. Apakah ada grendelnya? Ya kan, sebab ini yang menutup Tuhan. Ini juga tidak ada satu perikop yang menjelaskan. Bahkan di Alkitab Sabda ini juga tidak ada penjelasan mengenai bagaimana Tuhan menutup pintu Bahtera tersebut. Dilompati. Ya, karena memang susah. Daripada susah-susah nanti diketawain, mending tidak usah dibahas. Biasa hal semacam itu. Tetapi di channel ini kita memang membahasnya yang aneh-aneh. Yang tidak pernah diceritakan, dikhotbahkan oleh para PP. Jadi Anda jika melihat channel ini selalu mengungkit-ungkit hal yang tidak pernah dibicarakan. Apakah ini penting? Tuhan menutup pintu Bahtera. Oh, jelas penting. Jelas penting. Nanti Anda akan tahu mengapa Tuhan yang menutup pintu Bahtera itu. Kita lanjut di ayat ke-17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat Bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Air makin bertambah-tambah, naik dengan hebat di atas bumi, terapung-apunglah Bahtera itu di muka air. Kemudian air sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Di ayat ke-22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Ini mati semua Bapak Ibu. Jadi, Anda bayangkan, jika tadinya para raksasa, seperti yang tadi saya katakan, mereka membantu Nuh, di dalam pengerjaan Bahtera ini, mereka melihat, oh ini Bahtera ini gede, 15 meter. Ini gedenya seperti mall, dengan tinggi tiap tingkat 5 meter. Mereka membantu, katakan begitu. Ini asumsi saya di channel Sang Penghujat ini. Anda mau menerima boleh, tidak terserah. Mengapa saya katakan bahwa di ayat 16, Tuhan menutup pintu Bahtera itu betul-betul sangat diperlukan di sini, dijabarkan. Saya harus menjabarkan itu, walaupun para pendeta tidak pernah menjabarkan. Nuh, ketika sudah berada di dalam Bahtera itu, pintu ditutup oleh Tuhan. Kita tahu satu ungkapan, bahwa apa yang telah ditutup oleh Tuhan tidak dapat dibuka oleh siapapun. Begitu juga dengan Bahtera ini. Jika para raksasa tadi membantu Nuh dalam pengerjaan sehingga Bahtera itu jadi, walaupun awalnya mereka itu menyepelekan, tidak percaya perkataan Nuh bahwa nanti akan terjadi bencana yang luar biasa dahsyatnya di kolong langit ini, bahwa seluruh manusia dimusnahkan, termasuk para raksasa ini, tetapi ketika mereka menyaksikan hujan ini tidak berhenti-berhenti. Selama 7 hari tidak berhenti. Mereka mulai mikir. Para raksasa ini pastinya mikir. Oh ya, berarti apa yang dikatakan Nuh pasti benar. Ini hujan sudah 7 hari. Udah mulai banjir. Dan mereka pun akan menunggu. Ternyata hari ke-8 tidak berhenti.
Bahkan 2 minggu tidak berhenti. Air sudah mulai naik-naik terus. Mereka mulai panik. Dan mereka pasti akan berlari mendapatkan Nuh. Supaya bisa ikut masuk ke dalam bahtera itu. Inilah mengapa Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Pasti digedor-gedor dari luar. Para raksasa ini pasti minta tolong. Mereka panik. Dan bayangkan jika Anda menjadi Nuh. Anda orang yang baik. Anda bergaul dengan Allah. Dengan Tuhanmu. Engkau menjadi begitu lembut hati. Mudah kasihan. Apalagi raksasa-raksasa itu membantu Anda. Sekarang dia berteriak minta tolong. Pasti Anda akan berusaha sebagai manusia yang baik. Anda akan membuka pintu bahtera itu supaya mereka bisa masuk. Walaupun itu dengan sendirinya Anda menentang perintah Tuhan. Tapi sebagai manusia yang baik, Anda pasti akan berpikir, ya tidak apa-apa saya dimarahi, yang penting orang lain selamat. Orang yang baik selalu berpikir begitu. Mau mengorbankan apa yang dimiliki. Nah, disinilah mengapa Tuhan sendiri yang menutup pintu. Nuh tidak dapat membuka pintu itu untuk menolong sesama rekannya di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka tidak dapat masuk. Kalimat di ayat 16 ini sangat penting. Bukan berarti bahwa saya selaku host lebih hebat dari para PP. Karena mereka selalu unsurnya adalah UUD. Sementara saya di sini mencari kebenaran. Itu bedanya. Di sini juga Anda melihat betapa luar biasa kejamnya Tuhan itu. Jika saja Anda melihat satu tayangan di YouTube atau di Facebook, saya pernah mendapat kiriman ketika seorang anak dari Kamboja, kalau tidak salah, Kamboja, Thailand atau Vietnam begitu, anak ini mengikat ekor kucing, kemudian kucing itu dibakar hidup-hidup hingga mati. Saya sebenarnya ingin menayangkan video tersebut supaya Anda bisa melihat. Tapi saya juga khawatir jika nantinya channel ini malah di-blok oleh YouTube. Itu begitu banyak netizen yang berkomentar menyumpai tayangan video itu dan menyumpai pelaku tersebut. Kucing itu dibakar sampai mati. Itu padahal cuma kucing. Dan kucing ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Coba Anda cari kata kucing. Binatang kucing di Alkitab ini mana ada? Tidak pernah muncul, Anda cari. Apakah Tuhan lupa telah menciptakan seekor kucing? Huh? Oh no. Tapi di sini kita melihat kucing dibakar hidup-hidup. Banyak netizen yang menyumpahi pelaku tersebut. Sekarang kita di pasal ke-7 ini kita melihat Tuhan melenyapkan semua manusia. Luar biasa kejamnya. Sebutan dia sebagai Khalik yang maha pengasih, maha penyayang. Atribut tersebut musnah di Kejadian 7 ini. Apakah sedemikian jahatnya peristiwa yang terjadi waktu itu? Kejahatan macam apakah? Ini yang harusnya kita bisa mengerti. Lantas, jika kita balik, apakah benar ada peristiwa kejadian air bah di zaman Nuh ini? Kita harus merenungkan hal itu. Memang banyak dari tayangan-tayangan di YouTube dan juga di internet jika Anda melakukan browsing di Google yang membantah bahwa peristiwa air bah ini benar-benar terjadi. Namun Bapak Ibu sekalian, tayangan lain pun juga menyodorkan fakta bahwa peristiwa ini memang ada. Ini selalu menimbulkan pertentangan antara ya dan tidak, benar atau salah, terjadi atau hanya dongeng.
kita baca di ayat yang terakhir, di ayat ke-24 ini. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari ini setara kalau 1 bulan 30 hari, ini berarti 5 bulan. 5 bulan Nuh ada di dalam bahtera itu. Minimal Nuh di bahtera itu 5 bulan. Karena hujan itu sendiri berlangsung 40 hari 40 malam, 1 bulan lebih. Oh no! Berarti Nuh ada di bahtera 6 bulan lebih. Persediaan makanannya apa? Tidak tahu. Jika tadi yang masuk binatangnya hanya sepasang-sepasang, lantas jika kita berasumsi bahwa binatang liarnya itu karnivora, pemakan daging, bukankah terjadi makan-memakan di bahtera Nuh? Kita juga tidak tahu. Tetapi jika memang ini hanya sepasang-sepasang yang masuk, berarti Nuh melanggar perintah Tuhan. Harusnya tadi yang masuk 7 pasang untuk burung dan binatang yang tidak haram, tapi yang masuk hanya sepasang. Yang 6 pasang tidak dimasukkan oleh Nuh. Apakah ini nanti berimbas jika kita terus mengikuti cerita Nuh ini? Jika memang asumsi bahwa Nuh melanggar perintah Tuhan, berarti ada hukuman yang menanti dia. Apakah ini pernah diceritakan oleh PP? Dikhotbahkan oleh para pendeta pengkhotbah? Tidak pernah. Di channel ini Anda akan mendapatkan jabaran yang berbeda lagi. Inilah liku-liku dari Alkitab ini. Selalu ada bisa belok kiri, belok kanan, mau lurus, mau mundur, mau ke atas, mau ke bawah, terserah. Anda bisa membuat cerita-cerita macam apapun juga. Makanya jangan heran jika banyak pendeta saling cakar-cakaran dengan pendeta yang lain yang berbeda denominasi maupun sinodenya. Karena cerita di Alkitab selalu memang begitu. Di channel ini saya memberikan penjabaran, penjelasan apa adanya. Jadi Anda tinggal memilih mau percaya ataukah tidak. Timbul asumsi saya yang lain ketika terjadi hujan semacam ini. Kita tahu bahwa penyiapan makanan untuk sekian banyak binatang itu tidak mudah. Salah satu asumsi yang masuk ke dalam pemikiran saya adalah bahwa setelah Tuhan menutup pintu bahtera itu, Dia membuat seluruh penghuni bahtera itu tertidur. Jadi, jika seperti cerita saya tadi, ada yang menggedor-gedor bahtera itu, jelas mereka tidak akan mendengarnya karena mereka tertidur. Apalagi Tuhan sendiri yang menutup pintu, pasti tidak ada yang dapat membuka. Dengan dalam keadaan tidur, untuk sekian lama, jelas tidak satupun butuh makanan. Itu salah satu asumsi yang timbul di nalar saya. Mengapa Nuh bisa tegar hati ketika banyak orang yang berteriak-teriak minta tolong? Pastinya begitu kan? Walaupun awal-awal mereka melecehkan Nuh ketika membuat bahtera semacam itu, gedenya minta ampun. Tetapi ketika bencana itu benar-benar ada dan menyerang mereka, mau tidak mau mereka pasti meminta pertolongan. Yang ada hanya bahtera Nuh. Mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membuat kapal. Membuat kapal yang mampu menahan serangan dari badai yang begitu luar biasa. Mereka akan berteriak minta tolong kepada Nuh. Dan Nuh sebagai orang yang baik hati pasti akan menolong. Tapi jika Nuh dalam keadaan tidur, mau gimana lagi? Ya tinggal terima nasib. Oh no! Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Sekian dulu untuk episode ke-9 kali ini. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel ini. Semoga apa yang saya bagikan kepada Anda semua melalui channel Sang Penghujat ini dapat membantu Anda di dalam mengerti tentang Alkitab ini. Apa saja kebohongan-kebohongan yang tertulis, kebohongan-kebohongan yang Anda dengar dari siapapun, termasuk saya di channel ini, kiranya bisa menambah pengetahuan Anda. Dan syukur jika menambah iman Anda kepada Tuhan yang Anda sembah. Terima kasih. Shalom.